Ya, selamat malam, selamat bergabung di webinar Indo HP. Mohon maaf, agak sedikit siap-siap dulu tadi ya. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain. Topiknya hari ini kita akan bahas di dalam terkait WhatsApp bisnis. Apa aja kelebihan sebenarnya, ya kan? Gimana cara kita melakukan instalasinya, ya kan? Terus gimana supaya kita bisa mengoptimalkan WhatsApp bisnis ini. Sambil kita tunggu rekan-rekan mitra Indo HP lain yang masih mungkin sedang berusaha connect kali ya, kita tunggu ya. Selamat datang Mas Yudi Avandi, salah satu anggota yang setia mengikuti webinar. Mohon maaf sebelumnya kalau suara saya agak-agak bindeng ya, masih agak-agak flu. Oke, sambil kita tunggu ya. Nanti teman-teman di sini kalau misalkan ada pertanyaan bisa dicicil. Jadi bisa mulai dicicil, nanti akan dibantu oleh Mas Askalasio sama ini Indo HP webinar siapa ya? Terus sebentar nanti tim admin atau tim CS yang bakal handle, nanti ada Mas Askalasio ya. Jadi nanti beliau akan tampung pertanyaannya sebelum kita diskusikan saat sesi tanya jawab nanti malam setelah penjelasan ini selesai. Selamat bergabung Bapak Zainal Mustakin. Selamat malam. Sementara saya mute dulu semua ya, sambil kita mau mulai sesi webinar. Oke, sebelumnya di sini sambil saya berikan informasi pembuka dulu ya terkait jam operasional Indo HP sendiri. Indo HP akan tetap melaksanakan operasional seperti biasa. Oke, jadi kita akan tetap menerima aktivitas seperti biasa. Jadi kita nggak ada off ya. Cuma transaksi untuk vendor-vendor itu sudah mulai ada yang kita nonaktifkan. Nah, jadi buat teman-teman yang akan bertransaksi nanti opsi barang yang akan keluar di dalam aplikasi akan semakin sedikit karena selama vendor tersebut masih nonaktif. Jadi barangnya tidak akan muncul di katalog. Sedangkan untuk barang yang masih muncul di katalog nanti, berarti barang tersebut masih bisa diproses untuk diperjualbelikan, nah istilahnya. Nah, barang-barang yang tidak ada di katalog atau yang hilang dari katalog, berarti barang-barang tersebut masuk ke fase liburan, ya. Sedangkan transaksi tetap terbuka 24 jam, oke, tidak ada penutupan. Cuma mungkin nanti ada sedikit keterlambatan dari sisi logistik, jadi mungkin ada sedikit delay. Jadi kami harap untuk rekan-rekan mitra nanti agak maklum ya untuk masalah delay di logistik ya. Sedangkan untuk vendor yang tadi sudah saya bilang off atau menginformasikan kita libur, mereka akan kita nonaktifkan produknya sementara sampai mereka aktif. Oke, udah jam 8 ternyata ya. Oke, biar teman-teman yang di sini nunggunya nggak keburu bekarat. Jadi saya akan mulai aja sesi webinar hari ini. Oke, topik yang akan kita bahas malam ini adalah soal WhatsApp bisnis. Oke, gimana cara kita menggunakan, mengoperasionalkan dan mengoptimalkan WhatsApp bisnis ini untuk menggantikan WhatsApp biasa kita untuk menghandle transaksi itu, mau itu untuk Indo HP ataupun untuk urusan bisnis lainnya. Oke. Saya harus suara cukup jelas ya. Ada Mas Muhammad Ikhlas baru masuk. Oke bro, kopinya nyusul. Nanti pas tanya jawab bagian kopinya. Oke, kita mulai ya. Jadi pertama, pastikan kalian sekarang minimal sudah mendownload WhatsApp bisnis ya. Atau bisa kalian download nanti di Google Play Store. Saya akan mulai sharing gambarnya. Oke. Kita mulai dengan mendownload WhatsApp bisnis ya kan. Kita masuk ke Google Play Store, ketik WhatsApp bisnis. Nah, di sini kalian pastikan ya download yang ini, jangan yang lain. Oke.
WhatsApp Business. Kalau udah kalian install, berarti kalian sudah siap buat ikutin step selanjutnya. Oke. Yang pertama, setelah kita men-setup WhatsApp Business, setelah kalian oke untuk setup nomor telepon segala macamnya, poin pertama adalah kita tentukan langsung masuk ke menu setting. Oke, di sini kita olah benar-benar. Pertama dari nama. Nah, di sini kan kita ada info ya, disable profile sync ya, karena akun yang saya ini sudah terintegrasi dan tersinkron dengan Facebook. Jadi saya nggak bisa asal merubah karena dia otomatis tersinkron ya. Cuma kalau kalian yang baru pertama kali aktivasi, itu biasanya kan nggak terhubung kan, jadi kalian masih bisa edit dari tombol yang kanan atas ini ya. Oke, kalian bisa edit profile kalian di situ nanti. Kalau nanti akun kalian sudah terhubung, nanti ada tulisan di sini ada your profile is synced with the Facebook page. Nah, ini berarti WhatsApp Business kalian sudah terhubung dengan Facebook fanpage. Kelebihannya apa? Kelebihannya saat di Facebook fanpage itu akan muncul tombol WhatsApp di halaman Facebook page-nya tadi ya. Oke. Nah, di sini sudah ada shopping and retail sesuai dengan kategori yang ada di Facebook juga. Jadi ini satu kesatuan, saya bilang WhatsApp, Instagram, dan Facebook itu merupakan satu kesatuan yang kita mesti setup bareng-bareng biar hasilnya maksimal ya, biar gampang promo segala macam. Dan ini nomor yang sudah terregistrasi, oke? Nah, selanjutnya setelah kita selesai membuat nama tadi sama foto ya, pastikan foto yang bagus, kita bisa merubah ke bagian business setting. Nah, di sini yang penting adalah business profile, ya kan? Nah, business profile ini saya lagi diambil dari Facebook fanpage. Ya, kalau misalnya kalian nggak terkoneksi, kalian bisa edit semua di sini, nama segala macam ya. Yang kedua adalah katalog, saya bilang. Nah, katalog ini kita ulangi lagi. Kita bisa nambah barang yang nanti dengan gampang kita akan bisa bagikan ke calon klien kita di WhatsApp. Ya. Jadi nggak perlu lagi sharing-sharing sebenarnya. Kalau misalnya kalian punya barang-barang favorit di Indo HP, kalian bisa dengan gampang bikin katalog di sini. Misalkan saya hobi jualan baju nih ya kan, kalian pilih dari sekian banyak produk di Indo HP, pilih produknya, nah masukkan ke katalog sini. Caranya tinggal tekan tombol tambah ya. Nah, setelah itu tentukan namanya baju favorit misalkan ya. Baju favorit, harga misalkan 500.000, oke. Di sini masih ada field lainnya, kita bisa isi deskripsi baju, URL-nya seperti saya bilang kemarin diarahkan ke portal yang ada sharing link gitu loh. Jadi link ke produk punya kalian, kan? Masukkan ke situ, item code bisa dikosongkan. Kalau image, nah, tambahkan gambar yang bagus biar gampang. Oke, setelah itu kalian tekan save. Nah, nanti kalian akan muncul di sini, ya, list produk kalian. Ya. Oke, setelah selesai menambahkan produk, saran saya tambahkan 5-8 produk lah, biar gampang nih. Jadi kalian tiap ngobrol sama orang, siapapun itu, mau keluarga, mau teman, mau siapa ya kan, saat ada kesempatan buat jual, kalian bisa langsung jual karena produknya ada di dalam WhatsApp. Oke. Nah, selanjutnya statistik kita belum terlalu perlu ya. Kita bisa langsung jump atau loncat ke bagian short link. Nah, short link ini penting dalam artian saat kalian membagikan informasi kontak kalian ke sosial media ya kan. Nah, kalian bisa ngedit di sini, bisa copy linknya, jadi orang bisa langsung chatting ke WhatsApp kalian. Nah, di sini kamu bisa merubah pesan default atau pesan yang akan dikirim saat mereka chatting ke WhatsApp kamu. Jadi misalkan kita ambil greeting ya atau default message-nya pertama kita masukin misalkan, hai ya, saya tertarik dengan barang ini. Oke. Nah, setelah kalian men-setting seperti ini, kalian tekan oke. Nah, kalian tinggal bagikan linknya ke sosial media ya kan, ke teman-teman kamu yang lain. Nah, jadi kalau misalkan buat teman-teman yang punya website branding atau paket branding Indo HP, kalian bisa taruh ini di website kalian juga ya kan.
Jadi setiap orang mengklik link ini, mereka akan langsung dengan mengirim pesan default, "Hai, saya tertarik dengan barang ini." Jadi orangnya pun nggak perlu repot-repot lagi buat kamu. Oke, ini mempermudah banget kamu untuk memproses orderan nantinya. Jadi orang bisa langsung chatting ya. Oke, setelah short link, nah kita lihat di sini kita harus punya link account. Nah, link account ini pastikan kalian sudah hubungkan ke halaman Facebook yang waktu itu pernah saya ajarin ya. Jadi setelah kalian buat halaman Facebook, setting Facebook page-nya, udah gitu kalian otomatis bakalan link. Kalau misalkan mau di unlink aja, kalian tinggal tekan unlink aja. Jadi diri sendiri. Cuma karena ini sudah terhubung, akhirnya ya jangan di unlink. Nanti malas nempelinnya lagi. Oke. Hal berikutnya yang menarik ada di bagian messaging tool ya. Ada away message atau pesan saat kalian nggak ada. Jadi misalkan kamu lagi away ya, sekarang kita bisa rubah nih. Kamu lagi sibuk kerja ya, lagi belum bisa handle WhatsApp segala macam. Kadang-kadang kan orang biasanya bete ya, kita udah chatting kok orang nggak bales kan. Padahal kita lagi sibuk nih, akhirnya orang yang tadinya mau beli barang sama kita itu batal. Nah, untuk menghindari hal itu ya kan, kita bisa update dengan send away message di sini. Oke. Nah, di sini kita langsung setting ya kan. Hai. Maaf, akan segera kami balas gitu kan. Segera kami balas ya. Masih sibuk packing dulu. Misalkan contoh aja kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi schedule. Nah, kita bisa setting kalau misalkan status kita away, dia bakal otomatis langsung kirim ya kan. Atau ya, kita bisa pakai custom schedule. Nah, custom schedule itu seperti ini. Jadi misalkan kamu dari jam 5 sore sampai jam 8 malam nggak mau diganggu. Ya. Kalau nggak mau diganggu, kalian bisa pakai custom way. Jadi saya mulai dari jam 8 malam, ya kan? Sampai besok jam 8 malam lagi. Nah, jadi selama kurun waktu segitu, setiap orang chatting kamu, itu kamu bakal otomatis auto replay. Nah, fitur-fitur ini mungkin dulu ya buat yang pemain online shop lama sering memanfaatkan pihak ketiga kan, yang bikin jadinya kena ban. Nah, di sini di WhatsApp Business kamu nggak perlu repot-repot lagi karena sudah ada fiturnya dari WhatsApp sediain langsung ya. Jadi kamu bisa setting tadi seperti saya bilang schedule atau misalkan outside business hour. Nah, misalkan kita ada setting jam operasional kerja, jam operasional online kita. Nah, setiap di luar jam operasional pesan ini bakal otomatis terkirim. Jadi si customer itu nggak bakal ngerasa dikacangin atau dicuekin di sini. Oke, poinnya di situ. Jadi tetap tertangkap. Setelah selesai jangan lupa tekan tombol save yang ada di kanan atas. Ya. Oke, karena saya nggak mau pakai, saya discard. Nah, selanjutnya kita ada greeting message. Nah, greeting message itu sebenarnya ini untuk menyapa customer kalian, ya kan? Jadi kamu tahu kan, kalian tahu istilahnya museum ya, kalau kalian lagi anak-anak chatting nih, mendadak ada yang chatting P. Customer kan banyak yang kayak gitu ya, jadi mereka pengen nomor 1 didahului, nah diprioritasin kayak gitu kan. Nah, di sini kadang-kadang kalau kita pindah-pindah suka susah ya, kadang lagi enak ngurusin customer yang satu terus mau pindah pasti repot kan. Nah, di sini kita bisa atasin itu pakai namanya greeting message. Kita tinggal enable sekali lagi. Nah, di sini udah ada informasinya bahwa otomatis pesan ini akan dikirim untuk ya kan orang yang mengirim pesan kamu pertama kali atau setelah 14 hari dengan orang tersebut nggak ada aktivitas. Jadi nggak semua orang bakal dikirim greeting message ya. Jadi cuma orang yang pertama kali chatting sama kamu atau orang yang sudah 14 hari nggak ada chatting sama sekali. Saat dia chatting lagi itu bakal dibalas lewat greeting message ini ya. Nah, di sini resipiennya ya send to everyone kayak buat semua orang yang butuhkan. Nah, di sini kamu bisa custom, bisa kasih pesan yang bisa disesuaikan. Kemudian tekan tombol ini, tinggal edit. Hai Kak, ya kan? Harap tunggu sebentar ya. Sebentar ya. Masih dalam antrian. Oke. Setelah itu kalian save. Nah, semudah itu. Jadi setiap ada orang baru bisa
chatting kamu, nggak perlu buru-buru kita langsung balas. Ini sistem bakal otomatis langsung balas. Bayangin, jadi balik lagi, kenapa? Karena customer itu paling sensitif kalau kita slow respon, okay? Telat 1 menit aja, kadang-kadang customer bisa ngerasa kayak dikacangin udah 10 jam. Dan itu kenyataannya. Jadi fast respon itu nomor 1. Kita harus merespon customer kita secepat mungkin supaya mereka merasa lebih dihargai dan kemungkinan kita untuk closing semakin besar. Ya, itu tadi greeting message ya. Saya discard karena saya belum pakai. Nah, yang terakhir, yang paling enak menurut saya itu adalah quick reply. Nah, di sini kita bisa atur banyak banget buat istilahnya auto text. Nah, kalau kalian, saya yakin kalian semua pernah ngalamin zamannya BlackBerry mungkin ya sebagiannya. Nah, inilah auto text BlackBerry balik lagi di sini. Oke, jadi misalkan saya mau nambah baru nih. Misalkan saya mau ketik namanya misalkan alamat ya. Alamat saya masukin di sini DKI Jakarta Indonesia 1 2 3 4 5. Oke. Jadi dibanding saya ngetik DKI Jakarta Indonesia 1 2 3 4 5, nah nanti saya tinggal ketik garis miring alamat, maka otomatis akan keluar pesan yang di sini. Nah, ini pun akan berlaku misalkan kalian mau nambahin ya, yang paling penting ya nomor rekening. Jadi kalian tinggal masukin shortcutnya rek, masukin nih nomor rekening BCA misalnya gitu kan, nomor rekening Mandiri, ya, isiin aja semua sampai banyak-banyak ya kan. Setelah itu kalian save, jadi setiap mau sharing nomor rekening, mau sharing apapun, itu nggak perlu ngetik dari nol. Jadi bayangin berapa menit, berapa banyak waktu yang akan kalian hemat dengan memanfaatkan fasilitas quick reply. Ya. Nah, itu fasilitas dasar dan yang paling penting dari WhatsApp Business, oke? Untuk bisa optimal, pasti kalian harus coba dulu gunain. Jadi, kalau kalian biasa pakai WhatsApp yang reguler, dengan WhatsApp Business bedanya cuma di support yang kayak begini. Ada fitur-fitur tambahan di WhatsApp Business yang nggak ada di WhatsApp reguler. Nah, nanti ada pertanyaan misalkan mungkin, Bang nanti stikernya jalan nggak? Stiker tetap jalan, nggak khawatir. Kita mesti nambahin ulang. GIF tetap jalan, ya kan? Attachment tetap normal, grup tetap normal. Nah, jadi saya rekomendasikan sekali lagi dari sekarang teman-teman bisa migrasikan akun WhatsApp-nya ke WhatsApp Business. Ya. Nah, yang paling penting untuk dicatat adalah saat perpindahan dari WhatsApp biasa ke WhatsApp Business itu history chatting dari WhatsApp biasa tidak bakal bisa direstore ke WhatsApp Business, begitupun sebaliknya. Jadi pastikan itu aman dulu ya. Tapi saat kalian kembali lagi ke WhatsApp Business, kembali lagi ke WhatsApp yang reguler ya kan, nah, histori kalian akan otomatis bisa dikembalikan lagi. Cuman nggak bakal bisa ngembalin histori yang WhatsApp Business. Jadi masing-masing tidak kompatibel ya satu sama lain ya. Jadi pasti dipastikan hal itu dulu. Oke. Jadi quick reply saya kira itu nggak terlalu sulit ya, harusnya bisa dipahami. Oke, lanjut. Di sini untuk yang lain kebanyakan sama ya, kita ada account ya kan, ada privacy, security. Nah di sini saya sekali lagi informasikan, karena zaman sekarang banyak hal berbau-bau hack segala macam ya kan, penipuan, phishing, pastikan selalu mengaktifkan two-step verification atau autentikasi 2 arah ini kan. Jadi beberapa security ya kan, ini pastikan semua selalu aktif ya. Ini kita harus aktifkan. Jadi ada PIN, ada verifikasi nomor telepon, jadi yang bisa akses WhatsApp ini nanti cuma kalian, bukan orang lain. Nah, apabila kalian sudah selesai menggunakan WhatsApp ini atau mau ganti nomor, biasakan juga dulu pencet delete my account. Jadi jangan main pindah-pindah kayak gitu. Jadi karena data digital sangat berbahaya, kita mesti pastikan apapun yang kita lakukan itu rapi ya kan, tidak meninggalkan jejak terlalu banyak, sesuai dengan prosedur dan memiliki standar keamanan yang ganda. Ya kan? Standar keamanan ganda itu biasanya menggunakan verifikasi nomor telepon dan password. Jadi ada dua kali keamanan kehadiran. Oke, selanjutnya nggak ada perbedaan chatting ya kan, seperti biasa, font size, tema, wallpaper, nggak ada bedanya. Nah, seperti saya tadi kan, kita bisa lihat di sini, oke. Nah, ini contoh. Misalkan untuk update status ya, di update status ini paling penting juga. Jadi buat teman-teman
yang punya banyak kontak ya kan, manfaatin WA status ini buat promosi. Nanti aplikasinya saya akan bagikan ada di Google Classroom yang hari ini juga saya akan share untuk kode kelasnya. Jadi teman-teman yang sudah daftar bisa silakan langsung bergabung. Nanti juga akan dibagikan infonya di Telegram channel ini. Oke, nanti ya sebentar. Oke, Kak Stanley sebentar ya, pas Q&A nanti saya langsung jawab. Oke, jadi kurang lebih untuk masalah WhatsApp ini garis besar seperti itu. Tinggal kita memanfaatkannya seperti apa, satu ya kan. Terus kedua, kita gunakan istilahnya fasilitas kayak tadi quick reply ya kan. Terus yang hal-hal yang support buat away message, greeting, nah itu kita pakai aja. Kalau kita pakai itu benar-benar si WhatsApp Business ini bakal jadi benar-benar bermanfaat. Oke. Nah, biar enak kita langsung open ke sesi Q&A karena saya sendiri lebih suka sesi Q&A ya. Karena lebih langsung diskusi, kalau ada masalah kita bisa langsung diskusiin bareng-bareng. Ini kebetulan sudah ada pertanyaan pertama yang masuk ya dari Kak Stanley ya. Biar saya jawab dulu aja, Mas Aska. Jadi kalau kita pakai WA Business, ntar kalau orang chat ke kita dua-duanya bunyi atau enggak? Jadi kalau misalkan WA Business masuk, WA biasanya mati. Jadi itu salah satu tuh harus ada yang di logout, nggak bisa masuk login dua-duanya. Jadi saat misalkan kita login ke WhatsApp Business, otomatis kita mau nggak mau si WA yang biasa ini bakal dipasang ke logout. Nah, saat kita login ke WhatsApp biasa, yang WhatsApp Business pasti otomatis dipaksa untuk logout. Jadi nggak bakal ada double notifikasi. Yang tidak kompatibel itu yang tadi saya bilang chat history. Jadi kalau misalkan chat history dari WhatsApp biasa, saat kita pakai WhatsApp Business, nah kita mau nge-restore dari yang chat WA biasa ini nggak bisa. Jadi saat mulai ke WhatsApp Business pasti jadinya kosong. Walaupun di WA biasa kita banyak historinya. Nah begitu pun sebaliknya nih, saat di WA Business kita banyak history, kita mau balik ke WhatsApp biasa, nah itu restore-nya nggak bakal jalan. Jadi pasti terpisah datanya. Jadi make sure di situ dulu ya sebelum mau pindah. Cuman kalau misalkan emang niat kita bisnis beneran ya, sejauh ini kami pakai WhatsApp Business itu benar-benar sangat membantu sih. Jadi tetap kami rekomendasikan untuk pindah. Oke, ini saya stop share ya sampai kita ngomong ke yang lain. Oke. Masuk pertanyaan dari Mas Alvaris. Nyaring kolam buat awalan susah masa. Kolam apa Mas bro? Algi Amustami, saya baru masuk Mas. Martrinya ada yang kelewat gak? Saya pengen tahu keuntungan dengan WA Business dan manfaatnya. Oke Mas Algi. Jadi saya bilang tadi, ini saya quick recap aja ya buat Mas Algi ya. Jadi untuk WhatsApp Business, sekali lagi, salah satu kelebihan yang akan kita dapat itu pertama, kalau kamu udah masuk WhatsApp Business ya, kamu tekan 3 dot di kanan atas, terus pilih setting ya. Terus masuk ada satu opsi yang nggak ada, itu namanya business setting. Nah, oke. Terus ada business profile ya kan, ada profil bisnis, ada katalog, ada statistik, ada short link, ada away, greeting, dan quick reply. Oke Mas Kolbi sebentar ya. Jadi kamu bisa setting bisnis kamu di sini. Di sini kamu juga bisa setting jam aktif kamu, ya kan, segala macam. Nah, hal yang paling menurut saya punya nilai plus di WhatsApp Business itu cuma satu, adanya katalog produk. Ya, katalog produk ini benar-benar mempermudah kita untuk mempromosikan barang kita dengan cepat. Oke, jadi sebagai contoh saya punya satu katalog di sini namanya yang laptop ya. Saya mau jual laptop misalkan. Nah, jadi kalau saya mau membagikan laptop saya itu gampang banget. Nah, saya tinggal pilih saya mau kirim ke siapa. Oke. Nah, semudah itu. Jadi, kalau misalnya kamu jualan barang Indo HP kan barang banyak nih, ada sekitar 8.000 plus 9.000 lebih ya. Nah, kamu bisa save barang favorit kamu di WhatsApp ini nih. Anggaplah kamu bikin 100 atau kebanyakan lah, 10 atau 20 katalog dulu lah, ya kan? Kamu setting dulu, upload. Nah, jadi saat ngobrol sama orang, nah kita bisa langsung nawarin barang kita di chattingan itu dengan cepat, nggak perlu copy paste, nggak perlu apa. Jadi
mempromosikan barang akan lebih cepat dan lebih mudah. Oke. Itu poinnya. Selain itu, saya quick recap ya Mas ya. Nanti Mas bisa tonton di rekaman YouTube-nya seperti biasa. Yang sangat berguna itu adalah di messaging tool ini atau di peralatan pesan ini ya. Jadi ada away message. Nah, away message ini fungsinya buat otomatis reply saat misalkan kita lagi nggak berada di dekat handphone. Nah, kita bisa atur ya kan, bisa atur juga sesuai dengan schedule, bisa custom schedule, dan bisa saat di luar jam kerja. Pesannya pun bisa kamu custom ya, kalau disesuaikan. Dan ada juga greeting message, jadi pesan akan disampaikan otomatis tiap orang pertama kali menyapa kita. Ya. Nah, selanjutnya ada juga quick reply. Jadi ini buat kalau misalkan kita mau auto text ya, mungkin bahasa umumnya. Jadi kalau mau bikin auto text bisa di sini, itu lebih gampang. Ya. Kurang lebih sih itu sih. Jadi untuk Mas Algi dan kawan-kawan, saya tetap rekomendasikan pindah ke WhatsApp Business. Karena memang mempermudah ya, bukan mempersulit ya. Dan seluruh fitur WhatsApp yang biasa ada di WhatsApp Business. Jadi nggak ada ruginya pindah. Cuma tadi masalah history ya. History apa namanya? Ya riwayat chat itu yang bakal hilang. Bukan hilang ya. Ada di WhatsApp lama gitu. Cuman nggak bisa dipindah ke WhatsApp baru. Oke. Mas Kobi, kalau di WA Business kayak grup masih ada Mas? Bakalan masih ada. Grup kontak itu nggak bakal berubah, itu bakal tetap masih ada. Cuman saat mereka chatting, kamu lagi, misalkan Mas Kobi kan sudah pernah chatting sama ABCD kan, terus si A ini chatting Mas Kobi lagi, itu bakal dapat info doang bahwa saat ini kamu sedang berbicara dengan akun bisnis. Nah seperti itu. Setidaknya mereka akan dapat notifikasi seperti itu. Kalau foto dokumen penting, balik lagi itu bakal ada di storage kamu, ya kan? Di storage kamu dalam artian file itu nggak bakalan hilang, cuman nggak kelihatan di history atau riwayat chat itu doang. Tapi file masih ada di storage handphone kamu, itu nggak bakalan hilang. Apalagi kalau kamu nyalain backup, itu nggak ada masalah. Mas Alvaris, tapi yang susah cara biar customer save nomor kita Mas, padahal udah beli. Loh, ini teknik closingnya mesti dipercantik Mas. Jadi kadang-kadang ya kita mesti bikin. Ya susah juga sih ya. Mungkin kita akan coba sama-sama gimana caranya ya pengalaman si customer ini saat udahan chatting sama kita itu berkesan. Kalau saya waktu itu saya sempat training beberapa tim saya juga kan, saya selalu bilang setiap customer, setiap mitra ya kan, setiap orang yang berhubungan dengan Indo HP itu secara perorangan itu kita harus melakukan benar-benar khusus. Jadi nggak bisa nih saya perhatikan Mas Algi sama Mas Faris sama atau segala macam. Jadi kita benar-benar harus pakai perasaan dari bagus. Mas Anto Wibowo, pertanyaan yang bagus nih. Terus jaringan kontaknya Mas gimana? Kontak tetap sama ya, nggak ada berubah ya, tetap sama juga. Sesuai dengan phone book kamu. Bagaimana caranya memperluas di WA Business? Oke. Sekarang untuk metode memperluas WA Business ini ya, biar orang banyak tahu WA kita segala macam, itu ada melakukan, saya bilangnya nyebutnya jalan-jalan sosial ya. Jalan-jalan sosial berarti kita melakukan kunjungan, mau itu ke portal kayak portal berita ya kan, forum, sosial media, marketplace. Nah di situ kita boleh buang jejak. Nah buang jejaknya dengan sharing link kita di sana. Jadi nama kita, nama si nomor kamu, nomornya teman-teman itu bakal langsung masuk ke story mereka gitu kan. Jadi mereka klik lebih gampang, dan mungkin mereka kalau tertarik dengan postingan atau hasil sharing post kalian, itu mereka bisa langsung kontak kamu. Nah biar banyak kontak, memperluas jaringan ya, istilahnya gini, kayak di offline aja Mas, kita pengen punya rekanan bisnis banyak, bener gak? Saya pengen punya banyak proyek, gimana caranya nih? Ya mesti gaul banyak dengan orang-orang yang punya banyak proyek, ya kan? Mesti rajin keluar. Kadang mungkin kalau misalkan istri marah-marah kan, nongkrong di kafe ngobrol sama orang atau rekanan bisnis, kalau itu kewajiban kita, kita mesti akuin. Tujuannya memperluas relasi. Nah begitu pun di online Mas, di online juga sama interaksinya. Kita harus rajin bersosialisasi. Di mana? Tempatnya banyak, forum, ya kan? Ada sosial media. Nah,
kita aktif di sana, otomatis istilahnya sama kayak secara fisik kita asli aktif. Kita sering ke mall, sama kalau kita sering nongkrongnya di mall A, B, C ya, sama kita nongkrong di sosial media A, B, C. Pantengin orang ngobrol, ikutan nimbrung di percakapan mereka, itu bisa ngebantu banget. Oke, mana tadi ke-scroll? Alvari, sama fitur broadcast kalau belum save gak nge-save gak bisa nyampe ya mas. Oke. Mas Alvari sebenarnya kalau broadcast kalau belum nge-save gak bakal nyampe. Mas Imam Syafi'i kalau ada pertanyaan sharing aja mas, chatting. Kalau misalkan tadi saya jadi putus broadcast ya. Nah daripada broadcast ya, mungkin kalau rekomendasi saya karena kemarin ini teman beberapa ada yang komplain gara-gara broadcast ke band. Jadi mending manfaatin WhatsApp status, WA status sama Insta Story ya. Nah itu saya rasa sih lebih efektif dibandingkan kita broadcast, karena broadcast ini ada efektifnya. Soalnya gini loh, kita mesti mikir di dua arah. Kita pribadi mungkin kadang-kadang nggak suka di broadcast orang kan. Jadi orang pasti merasakan hal yang sama kalau kita broadcast. Jadi kita mesti gimana caranya kita approach atau menyampaikan apa yang ingin kita tawarkan itu dengan cara yang benar. Jadi misalkan kita nggak suka broadcast, kita jangan broadcast dong. Pasti bakalan di-block, pasti bakalan di-report. Jadi kalau kita senang jalan-jalan di WhatsApp nih ya, lihatin status orang kepo kayak gitu kan. Nah berarti kalau misalnya kita pakai WA status, itu potensi dibaca dan dilihatnya akan jauh lebih besar. Downside-nya atau kurang yang memang harus ada di save dulu kontennya. Oke, itu kekurangannya. Oke, ini buat Kak Stanley, saya bikin kurang HTTPS tadi, Mas Aska. Oke, jadi yang tadi broadcast tuh saran saya diarahin ke WA status dan Snapgram. Nah buat kita ya mungkin ngerasa gini ya, aduh Pak, ini saya ini nggak kreatif ya kan, saya ini gimana, orang lain bagus-bagus, kita bikin nggak bisa sebagus mereka. Nah menurut saya itu bukan jadi penghalang ya, karena pada dasarnya lagi bukan desain bagus-bagus mungkin juga saat promosi ya. Kadang-kadang apa yang kita promosikan maupun desainnya pas-pasan, tapi kalau ketemu orang yang benar, orang yang tertarik, itu pasti gol kok. Cuma kadang-kadang kita udah keburu terlanjur kalah ya kan, terlanjur ngerasa wah ini desain saya kurang maksimal, akhirnya nggak nyoba. Kita nggak nyoba nggak tahu. Oke, Mas, terkait jumlah produk di katalog, apakah ada batas limit tertentu atau unlimited produk? Sebentar ya, saya sendiri belum pernah nyobain batas limitnya sampai berapa ya. Ini saya cross check dulu buat make sure dia nggak salah ngasih info ya. Kalau nggak salah sih harusnya sih ada limitnya ya. Sebentar ya, sini. Kalau salah satu. Oke, ternyata ada batas maksimal adalah 500 produk. Untuk di WhatsApp Business, maksimal produk yang bisa diupload itu sebanyak 500 jenis. Dan menurut saya itu sangat banyak ya. Di Shopee aja kita cuma bisa upload kalau misalnya kalau baru jualan cuma 100 gitu ya, atau 200 gitu saya lupa. Ini ada 500 ya. Jadi saat kita mau bikin toko online nih, bayangin kita mau bikin online store, kita udah punya sumber nih ya kan. Di Innovape ada sumbernya. Nah, kalian setting, kerjain sedikit di WhatsApp ya kan, pindahin sedikit dari WhatsApp bikin katalog. Begitu kalian jalan deh jualan online, pasti lebih gampang. Capeknya pertama doang saat masukin data ke WhatsApp Business. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Malam masih panjang. Ya, 500 Mas Agus. Oke, jadi WhatsApp Business sekali lagi kita bisa coba. Dan ini satu lagi buat teman-teman ya yang tadi sudah, kayaknya teman-teman sini ada yang sudah join di Google Classroom ya. Mungkin nanti setelah webinar ini saya akan bagikan informasinya langsung di Telegram channel. Jadi pastikan kamu masuk ke Telegram channel terkait kode kelas yang sudah akan dibuka ya.
Ya nanti kode kelas itu kalian tinggal buka aplikasi Google Classroom dan masukin kode kelasnya. Nah kalian otomatis kan langsung masuk ke ruang kelasnya Indo HP. Dari situ secara bertahap materi akan mulai diisi di kelas tersebut. Ya emang belum dibagiin Mas Anto. Baru di data. Kodenya nanti saya bagiin di Telegram channel ya. Kayak dari kemarin mohon maaf ya, emang dari kemarin saya udah bilang kan, emang kami rencana mau langsung rilis di hari Sabtu itu kan, cuman karena ada beberapa hal ya kan, sama kondisi juga agak sedikit kurang bagus, plus lagi ada hitung dari banyak banget vendor yang update terkait masalah libur ya kan, jadi kita agak sedikit terhambat di situ. Oh ya, buat teman-teman yang belum sempat dengar informasinya ya, jadi menyambut libur Lebaran ini Indo HP tetap beroperasional seperti biasa, okay? Untuk masalah customer service ya kan, untuk masalah transaksi kita bakal tetap full cover 24 jam. Nah, untuk di transaksi vendor, untuk vendor-vendor atau penyedia barang Indo HP yang masuk ke dalam jam libur, itu kategorinya akan dinonaktifkan dulu. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti bakal melihat di beberapa hari ke depan barang-barang akan agak sedikit berkurang. Kenapa? Karena vendor tersebut berarti sedang off ya, dan mereka kebanyakan mulai aktif lagi mulai tanggal sekitar 28an Mei. Jadi untuk tanggal 28 Mei nanti pelan-pelan udah mulai aktif lagi, dan nanti udah mulai bisa diorder lagi dari dalam aplikasi. Nah, untuk barang yang masih stay dalam aplikasi itu berarti vendor masih open melayani pemesanan dan kalian bisa jual. Untuk barang yang selama Lebaran itu nanti nggak ada, itu berarti temporary atau sementara dinonaktifkan sampai vendor tersebut aktif kembali setelah libur Lebaran. Tapi untuk Indo HP sendiri, untuk bagian customer service dan transaksi ini tetap buka 24 jam. Jadi kalau kamu ada masalah atau ada pengen bantuan atau apa, jangan ragu untuk hubungi kami bakal tetap support. Oke, selanjutnya Mas Alvaris, Mas untuk kelas Ads gimana ya? Yang lebih dirujuk kemana, FBS kah atau Google Ads, levelnya dari pemula sampai mehead gimana? Sama sistem funneling lewat landing page diterapkan kah? Oke. Untuk nanti masalah di advertising ya, advertising kita bakal lebih tekanin di sosial media, FBS ya otomatis ya, FBS. Kenapa? Karena FBS ini menurut saya paparannya lebih universal ya, karena buat teman-teman yang belum migrasi ke branding, mereka juga bakal dapat benefit secara langsung dari Facebook Ads ini. Nah, kalau teman-teman yang sudah migrasi ke branding atau sudah pindah ke paket branding, itu bisa langsung dapat double keuntungan karena bisa langsung main di Google Ads juga. Cuman untuk sementara untuk versi batch pertama ini kita akan fokus di social media advertising dulu ya. Nah, untuk levelnya mungkin saya bisa bilang itu ada 2 level ya, dari level pemula sampai mahir ya. Itu mulai dari pemahaman iklan secara dasar sampai ke penerapan, sampai istilahnya penghitungan statistiknya, cara kita memastikan iklan kita kerja optimal seperti apa. Nah seperti itu nanti bakal ada sampai ke kelas ke level sana istilahnya ya. Nah, jadi harapan saya sih nanti setelah kalian mengikuti ini ya, itu ilmunya bakalan benar-benar bertambah ya, bisa langsung dipraktekin. Sama sistem funneling lewat landing page diterapkan kan? Oke, sistem funneling yang dimaksud ini sebenarnya sedang dalam proses ya, jadi nggak langsung diterapin juga sih. Cuma memang ada beberapa hal yang memang masih kita lagi pelajarin ya kan, jadi ada beberapa data yang memang kita masih pelajarin, jadi funneling yang kita belum implementasikan dulu. Cuma nanti kita akan bahas ya kan, termasuk ke materi ads ini kan, gimana caranya untuk mengoptimalkan hal itu. Nanti untuk Google Ads sendiri mungkin kelasnya saya akan pisahin ya kan, karena Google Ads ini dalam banget. Menurut saya lebih dalam daripada social media ads. Jadi Google Ads ini benar-benar PR. Jadi kita bakal bikin kelas khusus nanti dan untuk support kalian di sana. Mas Katre, APK diganti ke bikin web toko aja Mas. Jadi share produk dengan link FP sendiri. Soalnya bingung kalau mau share beserta produk dicetak ke medsos. Mas Katre, sebenarnya kita bisa share produk Mas. Jadi
Bentar ya, saya demonstrasikan ya. Nah, jadi saat misalkan Mas nge-share produk dari aplikasi ya di sosial media ataupun di chattingan, itu Mas akan mendapatkan namanya satu link yang emang khusus untuk tokonya Mas Katre ya. Jadi bukan link bersama gitu ya, jadi tetap link khusus gitu kan. Oke, saya ada yang bocor. Oke, ini saya coba demonstrasikan sedikit ya untuk yang ini. Oke. Nah, udah jalan ya. Nah, kita lihat di sini di Indo HP ya, kita masuk. Buat teman-teman yang belum tahu, ada sedikit perubahan interface di Indo HP. Nah, jadi pastikan buat mengupdate kalian close dulu aplikasinya, buang dari recent apps kayak tadi kan, buang kan itu tutut kayak gini ya, buang semua. Terus kalian buka ulang. Ya. Biar otomatis update-nya langsung masuk. Oke. Nah, di sini sekalian demo saya lagi buka, jadi ngantarangin lagi. Di sini ada tampilan baru, seperti kalian lihat ada namanya tampilan profit. Jadi untuk setiap item, setiap barang itu kalian tahu berapa profit yang akan kalian dapat selain harga jual retail. Jadi nggak bisa, jadi jangan punya pikiran, mungkin beberapa mitra dulu sempat mikir kan, ini mahal banget, jualnya gimana, untungnya berapa kayak gitu kan. Di sini bisa lebih jelas ya. Oke. Jadi kalau kalian masuk ke detail, maaf. Nah, di sini ada informasi buat sharing. Sharingnya gini aja Mas, kamu klik gambar, bagikan, ya kan? Pilih mau sharing di mana, pilih orangnya. Ya, terus tahan, kalian paste. Nah udah nih. Oke, ini linknya ketinggalan ya, sebentar nanti di update sama tim IT. Jadi harusnya nanti ada link juga tersharing. Jadi orang tinggal klik. Oke, jadi nanti kamu tinggal sharing seperti itu. Nah, nanti akan ada link. Cuma di sini linknya tadi kayaknya ketinggalan pas update ya. Kan? Atau metode lainnya kalian bisa langsung klik tombol yang di kiri bawah. Oke. Klik lagi. Oh ya, di sini linknya ketukar. Jadi kalau di sini ada linknya, jadi kalau ikut yang tadi harusnya ada linknya ya, sama-sama ada linknya. Nah, jadi link ini Mas, ini link langsung mengarah ke single produk punya Mas. Jadi orang bisa langsung check out di sana, dan itu langsung masuk keuntungannya buat Mas Katre. Nah, kalau tertarik untuk bikin web, nah kami rekomendasikan untuk langsung ambil pelan-pelan ke arah paket branding. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita tekunin dari universal ya, 1 bulan aja harusnya bisa pindah ke branding sih. Kalau kita benar-benar melakukan istilahnya penjualan plus referral. Nah, 1 bulan itu harusnya udah bisa pindah ke branding dengan mudah. Nah, di branding kita bisa lebih gampang lagi promosi, dan nanti misalnya bakal bikin potensi income kita bakal lebih banyak karena makin banyak opsi promosi yang bisa kita mainkan. Saya kira itu cukup jelas ya Mas Katre. Oke, Mas Alvaris, Mas segera tunggu Mas, FB masih mulai saya Google Ads, modal iklannya Mas harus tinggi, soalnya gak salah yang ya betul, makanya kalau di Google Ads itu benar-benar mesti matang sebelum naik ya kalau menurut saya. Jadi matang sebelum naik, karena sudah banyak tools-tools juga yang membantu analisa kita kan, jadi kita harus melakukan analisa juga, itu benar-benar nanti segmentasi market untuk terlalu luas ya kan, penetapan keywords yang tepat kayak gitu. Nah, jadi opsi-opsi seperti itu untuk Google Ads memang harus lebih difokusin sebelum mabal ke yang lain. Oke. Lanjut, another question, pertanyaan berikutnya. Nah, kemarin Mas Colby kayaknya udah main iklan di referral ya, mungkin ya, apa dari grup-grup aja tuh. Mas Colby udah berapa kali dapat referral? Kalau saya sempat cek datanya kemarin sekilas. Nah, momen yang paling baik nih ya,
saya bilang momen yang paling baik sekali saya bilang ini karena kita lagi udah pergi pada mau liburan ya. Ya liburan nggak liburan sama aja sih ya karena di rumah terus kan. Jadi momen yang saat ini kita bisa manfaatin buat istilahnya gelut di sosial media lah. Sosial media ini kita bisa coba penetrasi banget, pasarin produk kita ya kan, marketing, kalau bisa testing latihan promosi iklan supaya kita bisa lihat benefitnya cepat. Oke, sambil saya tunggu ya untuk pertanyaan yang lain. Silahkan buat yang punya pertanyaan. Dan ini ramai juga ya Pak. Oke, Mas Alvaris atau yang lain ada pertanyaan? Silahkan. Oh teman-teman jangan lupa cobain fitur yang baru itu ya. Apa namanya? Fitur yang pre-love. Ini saya mau sharing sedikit. Kayaknya beberapa mitra kita udah coba buat berbagi ya. Kita bisa lihat nanti di bagian aplikasi Indo HP. Saya sharing kayaknya. Bentar, saya sharing screen mana tadi? Oke, sharing screen ini. Oke, ya di sini kalian lihat bahwa ada di opsi sini. Nah, jadi kalau misalnya dari halaman utama, kamu scroll terus ke bawah, itu nanti ada masuk ke barang pre-love terkini. Ya, barang pre-love ini barang-barang yang bisa kalian rasakan. Ya. Jadi kamu taruh dari bagian sini kanan bawah ya. Nah, di sini ada opsi jual barang pre-love, ada tanda merahnya ya. Kamu bisa klik ini nanti bisa masuk. Kan? Atau ada yang mau laptop ya, silahkan. Bisa langsung proses. Di sini juga ada yang jual oven kompor, ya kan? Saya nggak tahu dari siapa nih. Dari Cakung, oven kompor. Ada juga yang jual jaket Honda Vario. Ya coba sih pada yang punya barang pre-love silahkan ramein marketnya ya kan. Nanti bisa kita bantuin promo ya. Jadi jangan sampai nggak dicoba fitur baru. Oke, ada lanjut pertanyaannya dari Mas Kobi. Mas kalau kurir tetap berjalan nggak? Soalnya di Topet ada info kurir tetap libur. Secepat saya cek bukan libur Mas. Jadi yang libur itu kantor ya. Kantornya libur. Nanti untuk yang kurir sebenarnya kalau saya pribadi memang nggak bisa ini ya. Kadang-kadang si kurir ini saya nggak tahu tahun ini performanya sejauh apa perkembangannya. Cuman kadang-kadang memang mereka pasti overload setiap momen Lebaran ya. Jadi momen Lebaran ini pasti identik sama overloadnya barang, mau itu kelas kakap atau senior kayak JNE pun pasti mereka overload. Jadi ya sebenarnya yang kalian mesti tahu bahwa kalau di hari-hari seperti ini pastikanlah kalian siap dengan yang namanya delay. Itu aja sih. Kayak tadi ada sedikit case gitu kan, saya mau sharing sedikit di sini supaya teman-teman juga paham ya. Jadi ada namanya, mungkin teman-teman di sini udah paham istilah JNE cashless ya. Jadi kan saat kalian jualan via Tokopedia ya kan, nah terjadi transaksi itu kan kurirnya cashless ya. Nah cashless ini ternyata masih ada beberapa yang kurang paham. Nah, di sini saya akan bahas sedikit. JNE cashless itu berarti transaksi yang terjadi itu tidak membutuhkan namanya biaya lagi, sudah ditanggung oleh marketplace tersebut, ya kan? Nah, selain itu juga ada namanya kode booking, di mana kalau kita pakai JNE cashless, ya, itu kita nggak perlu lagi ngasih nomor resi. Dan di marketplace pun akan terupdate otomatis. Dan jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi pastikan kalau misalnya teman-teman jual barang di Tokopedia via JNE itu pasti cashless, jadi nggak perlu nanyain resi ke kita. Setelah barang proses beres itu otomatis bakal terupdate karena dari pihak Indo HP pun tidak akan menerima resi dari siapapun. Vendor pun nggak bakal kirim resi sama kita karena itu udah cashless ya. Jadi itu semua udah by system. Jadi biar sama-sama paham aja di sini saya lurusin bahwa kalau udah cashless kayak gitu kita nggak bisa ngomong saat terjadi delay di logistik pun
kita akan bantu, tapi balik lagi cuman sebatas kita bantu untuk follow up dan push. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang dasar kita harap sama-sama bisa saling paham ya. Jadi nggak ada miskomunikasi lagi nanti ke depannya. Dan jangan sungkan juga buat diskusi di customer service. Tetap buka Mas, kalau biar aman ya Mas Kolbi ya, untuk pengiriman selama masa lebaran ini saya rekomendasi tetap di JNE dulu aja. Karena JNE operasional juga nggak ada libur saya lihat. Tetap jalan. Nah nanti yang nggak jalan adalah produk yang tidak ada di katalog. Jadi jangan khawatir, vendor yang offline, sekali lagi vendor yang masuk masa libur, itu otomatis produknya bakal hilang dari katalog Indo HP. Nah nanti list produknya kalian bisa cek ya, yang off nanti. Mas Alvaris, Mas produk elektronik komputer fotonya tolong ditambahi dong sama deskripsi kalau di marketplace kan ada foto. Siapin kupingnya. Siap. Ya tenang, kupingnya banyak buat di komplain kok. Oke, untuk produk elektronik komputer nanti kita bakal lakuin masih update juga untuk bagian konteks ini ya kan. Jadi kemungkinan proses itu akan makan waktu 1 mingguan. Ya nanti kita pasti perbaiki untuk masalah itu ya, terutama masalah deskripsi ya, biar benar-benar teman-teman juga nanti ngebagiin informasi di marketplace pun jauh lebih mudah. Jangan khawatir, kasih input aja terus. Sama fitur report kemungkinan dalam minggu ini beres. Jadi kalau misalnya nemuin barang yang punya anomali atau keanehan atau janggal, kalian bisa langsung laporkan barang itu langsung dari dalam aplikasi Indo HP. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Buat teman-teman yang masih belum pecah telur, ya kan? Nah, di sini saya cuma bilang harus tetap konsisten, ya kan? Konsisten, posting terus, pelajarin terus, ya kan? Terus istilahnya jangan berhenti ya. Kalau kita berhenti kita nggak tahu hasilnya ya. Mungkin setelah postingan hari ini, besok kamu posting, besoknya kamu posting, ternyata hari ketiga itu baru laku, kan kita nggak tahu ya. Sama jangan lupa bahwa di kita ini kan ada opsi untuk referral ya. Di referral ini ya ini sangat menguntungkan dan agak sedikit mudah untuk kalian starting atau memulai jalan di Indo HP ini gitu kan. Dan kalian bisa ngebantu teman-teman yang lain nggak jatuh dalam jebakan skema Ponzi. Kasian ya, saya nggak ngomong merek, cuman di sebelah lagi rame banget gitu kan. Jangan sampai jatuh ke jebakan yang di sana. Udah mahal ya kan, udah gitu jelas-jelas piramida ya kan, jelas-jelas itu ya janganlah. Di Indo HP jelas kita ngebantu vendor kita yang UMKM, kami juga ngebantu kalian para mitra dengan memberikan edukasi, bukan nge-brainwash atau nyuci pola pikir kalian nolak-nolak MLM ya, karena kita bukan MLM. Cuman ya di sebelah itu lagi rame banget, jadi jangan sampai teman-teman terjerumus, kasihan. Udah banyak banget korban MLM di Indonesia, jangan bertambah lagi. Itu aja. FP apa ya Mas ya? Front page ya. Copywritingnya Mas masih bingung, soalnya ditaruh FP kayak hard selling banget. Oke. Jadi open page. sorry. Begini ya, kalau produk ini kalau menurut saya ya, jadi kadang-kadang kita nggak bisa langsung jual produk sih menurut saya. Jadi saya pribadi ya, sebelum saya jualan sesuatu, saya lakukan analisa dulu biasanya. Apa nih yang lagi rame, apa nih yang lagi dibutuhin, atau apa yang lagi demand-nya tinggi. Ya. Nah dengan kita lihat hal itu, kita bisa lebih gampang nempatin produk yang akan kita jual dan prosesnya bakal lebih cepat. Nah kalau kita misalkan asal pakai prinsip asal jeplak ya, pasangin semakin banyak variasi semakin laku, oke, itu ilmu yang benar-benar udah paling dasar seperti itu memangnya. Cuman menurut saya itu benar-benar butuh kesabaran dan konsistensi yang tinggi.
kadang-kadang di kita ini nggak semuanya memiliki kesabaran dan konsistensi itu. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa diri kalian agak sedikit kurang sabar, sebelum kalian posting, pastikan kalian cek dulu nih, hari ini lagi rame apa, ya kan? Oh, hari ini lagi rame Samyang. Oh, hari ini lagi rame kerupuk balado. Oh, hari ini lagi rame gamis dan misalkan baju koko. Hajar dulu di sana deh. Pasti potensi kalian closing lebih besar. Jadi itulah makanya kita tahu kan, kalau setiap momen-momen tertentu itu ada namanya terjadi pasar kaget kan. Kalau dulu zaman-zaman normal sebelum Mas Corona datang, ya kan, itu ada namanya pasar kaget kan. Mendadak kalau mau Lebaran, waduh, ini yang jualan sepatu di mana-mana. Ya kan, kalau dulu di Bogor, misalkan saya pernah lihat di Bogor itu, teman saya sampai bela-belain pemain basket, kalau udah Lebaran dia banting setir dari pemain basket jadi tukang sepatu, ya kan, jualan di pasar Ramayana, dan jualan jadi pinggir jalan, dan satu hari auto habis. Nah itu kita lihat momennya sih sebenarnya. Oh ya Mas, saran mending hajar semua ini cepat fokus satu aja. Nah kalau saya gini, jadi kadang-kadang kalau aku ngerasa kita ini tetap ada jodoh. Percaya nggak percaya tetap ada jodoh. Jadi dalam artian seperti ini, ada orang ya, saya perhatiin, jago banget jualan handphone. Gimana pun caranya, kalau dia yang pegang, padahal nggak tahu rame, itu pasti laku. Nah ada orang, atau lagi contoh, dijualin handphone, mau harganya murah kayak gimana, lakunya susah setengah mati. Barangnya bagus pun susah, lakunya setengah mati gitu ya. Jadi menurut saya kadang-kadang kita lihat nanti yang ngebentuk ke diri kita nih apa yang kita sama barang kita. Kalau misalkan Mas lebih nyaman di IT, ya kita bisa fokus di jualan IT, karena nanti saat kejelasan itu akan lebih mudah. Kalau misalkan Mas lebih senang di fashion, ya kan, atau di apa, nah bisa benar-benar tekunin di fashion. Jadi mungkin salah satu niche aja ditentuin. Misalkan ada yang senang di suplemen kesehatan ya, kalau nggak salah kita ada produk baru dari Vitayang apa itu ya. Nah kalau dia senang di produk kesehatan, nah fokus aja di produk kesehatan. Kenapa? Karena ujungnya pasti kita bakal ke arah spesialisasi dengan barang-barang lain sebagai opsi penunjang. Kalau ada orang cari, kita ada. Mas Muhammad Ikhlas udah hajar di baju koko, udah ada mau close 3 pesanan di marketplace, supaya vendor tutup. Aduh, saya kok jadi ketawa, bukan gitu. Sebenarnya itu yang saya bilang tadi, kita baru beres setup vendor ya kan. Jadi kita baru nurunin emang per hari ini. Jadi ada kemarin vendor yang kemarin sudah ada yang tutup juga. Jadi mungkin ada salah satu vendor baju koko itu ya, jadi di order ternyata nggak ada stok. Ya kami mohon maaf untuk hal itu. Memang tapi tetap masih ada beberapa produk yang masih bisa ditransaksikan. Nah cuman dari Mas Muhammad Ikhlas ini ya, istilahnya tahu kan bahwa saat kita pasarkan produk yang emang orang lagi demand-nya tinggi, permintaannya banyak atau emang lagi rame, kita coba aja ikutin dulu di situ. Itu pasti ada closing. Mau itu dari marketplace atau dari non marketplace ya, kayak dari keluarga kita, itu pasti ada closing. Jadi kita lihat timing, waktu, dan kita analisa dulu, itu paling penting. Jadi nggak langsung jebret-jebret ya. Nah nanti setelah itu baru balik ke niche market. Nah niche market cara nentuinnya adalah tanya ke diri sendiri aja. Misalkan Mas Imam nih atau Mas Gofar, wah gue lebih suka makanan ringan nih, gue lebih suka cari barang-barang yang berhubungan dengan makanan misalnya gitu. Nah dengan rasa ketertarikan kayak gitu, berarti secara nggak langsung kita bisa coba, kalian bisa coba pasarin produk yang berhubungan dengan makanan. Kenapa? Karena dengan memasarkan produk yang kita suka, otomatis kita punya semangat juga untuk ngasih penjelasan. Bahkan beda. Kalau saya emang dari lahir mungkin udah ditakdirin sama komputer ya. Dari zaman disket, kalau kalian pernah tahu namanya disket yang kotak-kotak gede itu ya. Dari zaman itu saya udah main komputer. Ya sampai umur segini masih di komputer juga gitu kan. Mau ditawarin suruh jadi handphone segala macam ya nggak bisa. Emang lahirnya dari komputer ya. Saya cuma bisa di market ini gitu. Untuk yang hot market, jadi pastikan kalian masuk di hot market dulu. Ini karena kenapa? Karena untuk bisa selling,
kunci utama adalah mental. Nah, secara mentality, jadi kalau kita udah terbiasa jualan, kedepannya mau jualan akan jauh lebih mudah. Nah, kalau misalkan kadang-kadang ya teman-teman ada yang gabung jadi mitra kan, setelah itu kadang-kadang mungkin 1 minggu hilang kayak gitu kan, karena mereka nggak terbiasa, ya kan. Kita ada yang seminar, webinar kayak begini ya, tujuannya kan cuma satu ya, kita ngebangun komunikasi, ya kan. Kita berikan arahan, kita beri panduan lah kurang lebih lah, supaya teman-teman di sini bisa melakukan penjualan maupun rekrut referral kan gitu kan. Nah, kalau misalnya ikut, ada yang mikir kadang-kadang buang-buang kuota nih ya kan, buang-buang waktu. Ya cuma balik lagi ya, namanya investasi yang paling berharga itu investasi dalam bentuk waktu ya. Semakin banyak kita buang waktu kita untuk hal yang berguna, justru menurut saya itu bakalan jauh lebih bermanfaat ke depannya. Nah, buat jualan kayak begini mentalnya pun harus mental baja, dalam artian jangan 2-3 kali penolakan langsung nyerah kayak gitu kan. Terus misalkan jual di marketplace nih, tiba-tiba langsung sway dapat customer yang bawel gitu kan. Baru ngomong udah panjang, udah gitu langsung nyerah. Nggak bisa kayak gitu, karena ya itulah variasinya, itu naik turunnya gitu. Karena kita pasti dapat customer yang luar biasa baik, ya kan, dapat customer yang pengertian, bisa juga dapat customer yang istilahnya kita bisa bilang gila ketemu orang kayak begini. Itu variasi yang banyak banget. Nah, itu nanti kita punya mental, kebiasaan kita atau kemampuan kita merespon akan dati di situ. Nah, jadi untuk mempermudah, karena kita mudah harus ada motivasi ya. Motivasi paling enak setelah terjadi closing. Nah, terjadi closing paling gampang adalah mengikuti arus. Lagi ramai sneaker, hajar jual sneaker kalau kita ada produknya. Atau produk pendukung sneaker kayak gitu kan, kayak kaos kaki ya kan, kayak tali sepatu, itu kita bisa jual. Misalkan lagi musim perawatan kulit, ya kita carilah produk misalkan ada di Indo HP, langsung jual produk perawatan kulitnya. Jadi ya seperti itu mudahnya. Ya. Nah, satu lagi di sini ya, seenggaknya saya bilang, kenapa dari kemarin saya teriak-teriak, ayo rekrut, ayo tambah teman, referral, ayo ikut. Ya, tujuan saya cuma satu ya, saya benar-benar lagi mau bangun, kita bentuk Indo HP ini jadi satu ekosistem kuat, ya kan, dimana lewat Indo HP ini kamu semua udah berkontribusi bagi UMKM Indonesia. Jadi karena saya nggak suka drama-drama hidupnya, jadi menurut saya ya kalian bisa lihat sendiri deh, yang benar-benar punya rakyat sendiri ya, punya produk Indonesia siapa aja gitu. Di kita UMKM-nya dari asli dari Indonesia, semua dari programmer kita semua murni orang Indonesia. Kita nggak ada sama sekali outsource dari India, no. Negara luar negeri, no. Karena saya tahu Indonesia lebih dari cukup untuk bisa bikin satu platform aplikasi yang bisa sekelas dengan level internasional. Saya yakin banget Indonesia lebih dari cukup untuk bisa bikin hal seperti ini. Nah, ini saya mau coba perjuangin, kita sama-sama perjuangin Indo HP ini biar bisa tembus ke level unicorn. Sama-sama, karena di sini kita bikin ekosistem bisnis yang sehat, ya kan? Ya, istilahnya kita kasih pelajaran. Kayak sekarang nih, kalian bisa lihat kan, yang lagi kemarin saya pernah bahas soal kartu prakerja, ya kan? Bahwa ada satu portal baru namanya prakerja.org, itu dibikin buat kalian dapat pelatihan secara gratis. Cuma sekalian lihat lagi, itu masuk ke YouTube. Jadi gimana ya? Benar-benar tulus mau mengedukasi secara profesional direct ya orang kita nih di negara Indonesia, itu hampir nggak ada. Asli pelitnya nggak ketulungan, saya nggak paham. Sedangkan kalau kita lihat di luar negeri ya, orang bule ya, bukan saya berpihak ke orang bule ya, di luar negeri saya lihat orang bule tuh mau berbagi ilmu. Nah di sini saya pengen mulai di Indo HP gitu. Di Indo HP tuh nggak bakal ada namanya pelit-pelit ilmu, kamu nanya apa aja kita bakal buka teknisnya, kita bakal beri arahannya, kita bakal pandu. Karena kita nggak bakal miskin gara-gara berbagi ilmu tuh, nggak bakalan. Jadi saya nggak habis pikir sih, swear. Yang ada dibagiin di semua portal itu ya, itu cuman
ayo cara bikin sosis goreng mentega, come on, gitu. Aduh, itu kan buka TikTok aja udah dapat semua jawaban gitu kan. Cuma sampai level itu. Banyak banget hal yang bisa kita lakuin gitu kan. Sedih banget. Oke, Mas Imam Syafi'i, apa keuntungan untuk mencari referral? Oke, untuk mencari referral ini keuntungan cuma satu, Mas. Kita dapat namanya komisi. Keuntungan cuma itu doang. Jadi nggak ada keuntungan yang istilahnya kayak apa tetangga ya. Keuntungan kita cuma satu, kalian dapat komisi langsung. Jadi misalkan referral itu bergabung paket branding. Paket brandingnya saat ini biayanya Rp1.000.000 ya. Nah, saat teman-temannya Mas Imam ambil paket branding, otomatis Mas Imam akan mendapatkan komisi sebesar 20% dari 1 juta, jadi dapatnya 200.000. Ya kan? Nah, 200.000 ini itu yang dipotong dari biaya operasional Indo HP. Ya, jadi kita nggak namanya kayak lubang tutup lubang dengan ambil bawahan, terus kalian ambil bawahan lagi sampai jadi piramida, nggak kayak gitu. Nah, referral ini kita bikin sistem kenapa? Supaya informasi soal Indo HP ini tersebar dan mau UMKM, penjual maupun orang yang mau jadi reseller bisa masuk ke ekosistemnya Indo HP dan bertemu bareng-bareng. Itu yang benar-benar kami harapkan. Tujuannya kenapa? Ya biar mereka tahu ilmu itu memang mahal ya, karena butuh pengalaman dan istilahnya pengalaman itu mahal banget, memang saya tahu ya. Tapi semakin banyak orang pintar, ya, otomatis semuanya bakal jauh lebih mudah. Ya. Sedangkan di kita kebanyakan nggak pengen orang lain pintar, nggak tahu kenapa saya nulis pikir. Sampai detik ini saya juga belajar, saya nggak pernah cari source bahasa Indonesia karena kebetulan saya paham bahasa Inggris kan. Jadi saya selalu cari source di luar. Kenapa? Orang luar ngasih saya ilmu nggak pernah setengah-setengah. Nah, ini saya pengen bagikan lewat Indo HP juga. Apa yang saya kuasai, apa yang saya ketahui, ya kan? Apa yang pernah kita lewatin di Indo HP, dari segi teknis segala macam dan promosi, kita bagikan di sini buat teman-teman mitra di sini. Bukan belit bang, tapi mata duitan ya. Istilahnya kan kita kencing bayar 500 perak ya. Simpel kayak gitu. Jadi untuk hal-hal yang menurut saya oke, saya tahu ada orang jagain kamar mandi ya untuk publik, ada BHR. Cuman tetap aja maksudnya itu aduh agak gimana ya, nggak tahu deh. Jadi yang mesti jadi layanan tapi jadi duit. Ya Mas Kobi, betul Mas, rata-rata pembagian ilmu promosi dari seorang ahli digital marketing seharusnya diarahkan ke YouTube dan webinar penyiaran ke YouTube biar betul. Karena tujuannya materi Mas. Jadi kita pun misalkan mau ngarahin ke YouTube, kenapa kita nggak bikin ke YouTube? Satu, karena konten kita tetap ada teknis yang mesti kita keep untuk sesama mitra Indo HP. Kenapa kita keep? Tujuannya kita mau ngebangun bahwa ayo deh, lu mau ikut silahkan. Investasi nilai sekian, kamu dapat ilmu ABCD dan segala macamnya, dapat dukungan segala macamnya dengan biaya yang luar biasa. Wah, kita gaji gawe aja nggak bisa pakai biaya angka segitu. Nah, jadi buat digital marketing lainnya balik lagi ya, mereka pun ekspor, saya tahu mereka punya, mungkin kadang-kadang ada yang pengetahuannya di atas saya, cuman ya sesuatu yang ujung-ujungnya dikomersilin menurut saya gimana ya, beda ya. Kayak misalkan kita ada proyek, sama aja dong bang, Indo HP juga kan komersil, ya pasti lah komersil Indo HP, kita jualan barang, ya kan? Kita bikin platform, kita bikin jembatan, ya kan? Nggak ada namanya bikin aplikasi gratis. Gimana ceritanya? Yang bayar server siapa gitu kan? Yang untuk maintenance teman-teman customer service yang setiap hari ngelayanin kalian siapa yang bayar gitu kan? Pasti ada operational cost-nya. Cuman ya kadang-kadang ya gimana ya lucu aja. Tambah katalog produk terlaris Mas biar bisa semangat dan menambah profit jualan. Oke siap Mas Katre, nanti untuk masukannya biar dicatat sama Mas Aska ya, untuk ada input terkait list produk terlaris. Mas Anto, untuk share dari katalog biar bisa ke story IG langsung gimana Mas? Oke, untuk dari katalog biar bisa ke story IG. Bentar, saya coba dulu ya. Saya juga agak sedikit lupa kalau yang katalog ini. Kalau misalkan dari katalog,
Sebenarnya yang bisa itu kamu klik dulu gambarnya sekali, udah gitu tekan tombol sharing, nanti ada pilihan buat sharing ke apa namanya tadi IG story ya. Sorry saya belum share screen ya. Sorry. Oke, nah di sini kalian lihat ya. Kita ambil contoh, misalkan saya mau sharing laptop, oke. Kita klik laptopnya, terus yang paling penting klik gambarnya dulu. Ya, setelah klik gambarnya, klik paling bawah. Ya, di sini ada nih pilihan nih, cuma ketutupan. Nah, ini ada story kan? Kan itu story. Gue loading sebentar, dia masuk ke story. Udah masuk. Mau tambahin tulisan, tinggal tambahin begini. AAA. Ya, kan bisa langsung paste. Jadinya jadi nge-spam ya. Kamu edit sendiri aja ini. Ya. Cuma nanti di sini ada yang masih ketinggalan. Nanti akan segera kita update. Jadi yang akan di-sharing juga nanti akan termasuk link ke produknya ya. Untuk yang sekarang saat di-share masih belum masuk ke link produknya. Nanti segera sama tim IT langsung di-update. Jadi saat kalian paste yang ini, setelah dari bagian produk yang ini kan, itu bakal ada langsung URL ke produknya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mas. Siapa tadi? Mas Anto ya, Mas Anto Wibowo ya. Mas, nama produk khusus untuk wanita. Oke, Mas Ferry, untuk produk khusus wanita kita sudah ada beberapa ya. Mulai dari make up kita sudah ada ya kan, dari Rosa, terus kita ada beberapa baju wanita juga. Cuma nanti mungkin yang spesifik wanita kita akan tambah untuk produknya, jangan khawatir. Punya saya cuma ke DM sama fit, Mas. Oh, kok bisa ya? Mungkin itu Instagramnya bisa cek settingan, itu halangannya. Itu di settingan Instagram bisa dicek dulu gak? Atau mungkin ada yang private kah atau gimana kah mungkin? Coba di cross check aja bagian itu dulu ya. Harusnya sih bisa ke story kok, nggak ada. Karena soalnya kalau dari situ bukan dari aplikasi kitanya, bukan dari Indo HP maksudnya, itu dari emang default pasti bisa ke story gitu. Mas Alvaris, bener gak sih Mas? Saya pernah dengar dari ahli IG Nico Julius, katanya kalau mau jualan konversinya lebih tinggi dari feed, tapi minusnya ya cuma yang follow yang lihat. Terus di feed jangan jualan terus, tapi lebih ke edukasi market jualan sekali aja. Jadi sebenarnya gini Mas, ini ada benar, ada salah, ada kurang. Jadi benar ya kan, dalam artian istilahnya soal konversi ya kan, istilahnya lebih tinggi dari feed tapi minusnya yang cuma follow ya. Jadi gini intinya, ini sama dengan peribahasa, istilahnya 1 juta follower itu kan bisa kita bilang berguna sama berguna ya. Jadi saya di story. Ya di story itu soalnya gini, kalau di story itu istilahnya gimana ya, itu salah satu kegiatan orang gabut Mas di story ini. Di story itu tetap orang bawa lagi malas nge-scroll ke feed, pasti larinya cuma ke story, nggak bakal dia klik feed sama sekali. Nah ini kenapa dia si Bapak Nico Julius berasumsi demikian, karena secara tidak langsung beliau sudah menyadari tren pembukaan IG Stories dan feed itu lebih tinggi pembukaan IG Stories ya kan? Nah misalkan ada bicara cuman yang follow kita yang lihat segala macam, ya itu pasti ya. Nah jadi intinya tetap bakalan lebih tinggi di stories konten saat ini. Nah, banyak orang lebih suka buka IG stories daripada buka feed ya. Selanjutnya, terus di feed jangan jualan terus, tapi lebih ke edukasi market, jualan sekali aja di story masih oke. Jadi untuk misalkan jangan jualan terus, ya mungkin bukannya jangan jualan terus, jangan monoton. Gitu sih, yang lebih tepatnya. Jadi kebetulan tadi pagi 2 hari yang lalu ya, 2
2 hari yang lalu kebetulan saya briefing juga dengan tim. Ini sangat hal yang dibahas juga. Jadi jangan sampai kita sekali-sekali terjebak ke arah monoton. Karena tujuan kita konsisten, akhirnya monoton dan akhirnya langsung jadi bumerang buat kita. Benar-benar ya, di sosial media yang paling capek itu adalah cari ide kreatif setiap hari. Nah, jadi pengguna sosial media all shop itu sebenarnya harus benar-benar kreatif, kepala harus segar terus setiap hari. Jadi postingannya nggak bakalan ngebosenin. Yang dimaksud Mas Niko itu dalam artian gini, kebanyakan all shop di Indonesia setiap posting produk pertama dan produk ke-100 desainnya sama, captionnya sama, hashtagnya sama, editan gambarnya sama. Akhirnya orang yang datang ke feednya Mas itu langsung bosen karena bodoh semua sama. Ngapain gue ngeliatin satu Instagram feed isinya baju semua kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita jualan baju. Nah, mungkin kita jualan baju, mungkin kita taruh di mannequin kan. Terus kita pakai sendiri skin ya. Atau kita cari alternatif lain gambar. Nah, semakin banyak variasi postingnya, itu orang nggak bakal bosen dan bisa meningkatkan tingkat konversi atau transaksi di situ. Jadi jangan sampai kita kejebak monoton, posting gambar itu terus. Aduh, nggak bisa. Percaya deh. Di sini walaupun kita harus konsisten ya, cuma ada satu hal yang menurut saya jadi krusial banget untuk zaman sekarang, itu namanya quality over quantity. Jadi kualitas di atas kuantitas. Percaya ya, kualitas di atas kuantitas. Sehari satu posting gak ada masalah, tapi postingan itu berkualitas. Daripada sehari 10 posting tapi 10-nya shit post semua. Jangan, gak guna gitu kan. Satu posting itu berkualitas, satu produk, tapi kita benar-benar pikirkan cara biar produk ini bisa dinikmatin orang yang lihat, bisa biar orang ini saat lihat captionnya benar-benar terbantu. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar ya, cuman emang dilurusin aja. IG stories betul bakal lebih banyak orang yang suka. Selanjutnya adalah bukan masalah jadi edukasi. Sorry tadi saya lupa bahas. Ya edukasi ini menurut saya nggak perlu ya, karena banyak yang jadi kayak gitu loh. Saya lihat di satu all shop mungkin kena nasihat ini nih, lagi jualan produk tiba-tiba muncul mukanya si Jack Ma dengan kata-kata puitis, muncul mukanya Steve Jobs dengan kata-kata motivasi. Saya nggak nyambung, bukan saya tidak mengapresiasi ya. Di mata orang pun loh, terus sampean mau jadi motivator apa mau jualan, pasti jadi gitu pikirannya. Kayak kita lihat di Adidas ya, atau di Nike, merek internasional, mereka posting, mereka jualan, dan mereka branding. Nah, di sini beda titiknya, jualan dan branding. Nah, saat branding, berarti Mas Faris atau teman-teman di sini mempromosikan terkait identitas toko online-nya. Beda. Saat berjualan, kita mempromosikan ke produknya. Di sini terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Saat kita branding, kita promosikan, misalkan Mas Faris punya nama Faris Store. Oke, Faris Store dikenal dengan jargon misalkan fast response, 24 jam customer service, ya kan, pengiriman cepat, hari ini pesan langsung antar. Itu merupakan salah satu konsep branding. Nah, nanti saat lagi puasa dari postingan produk, mempromosikan diri sendiri dengan posisi branding, memperkenalkan Faris Store gini-gini layanan kami 24 jam, bla bla segala macam. Kurang lebih seperti itu ya, daripada kita posting motivasi. Come on, banyak banget motivasi di Indonesia itu, banyak banget, tapi nggak tahu ada buktinya apa enggak gitu. Saya agak sedikit monolog aja gitu kan. Ayo teman-teman berjuang tanpa henti, tapi dia sendiri ada masalah langsung udahan. Kalian tahu lah yang saya omongin. Jadi percuma. Jadi kita bilang cuman fokus di branding dan di produk atau branding. Ada 2 opsi aja. Saat kita post di produk, kita fokus ke branding. Branding artinya kita menekankan promosi lebih ke diri atau si online store kita apa nih. Misalkan ada pemikiran kayak begini ya, misalnya, aduh mas, aku nih apa lama cuma reseller doang loh. Jangan salah, orang yang sukses dari reseller tuh banyak. Cuman emang gak masuk berita aja, gak bakal masuk ke TV gitu kan.
Dan mereka pemasukan besar dari reseller, dari berjualan produk aja itu banyak kita manfaatin teknologi kayak gini. Apalagi dari zaman dulu gitu kan. Ditambah sekarang dengan ada kami kan harapnya bisa membantu edukasi segala macam. Nah, jadi harusnya jangan jadi kadang-kadang aduh lu cuma online shop, padahal mungkin ada orang mandang remeh kayak gitu. Ya jangan dengerin lah. Yang HP juga kan pertama diremehin orang. Jangan pelan-pelan kita bertumbuh, kita bisa kasih bukti. Mas Alvarid, nah iya mas, betul dulu saya pernah ngurusin IG sekolah positif kali sehari, malah yang mengunjungi profil dikit. Berarti mini riset lebih bermanfaat yang mas satu kali diskusi. Betul. Jadi jangan sampai kita gini loh mas, kadang-kadang ya atasan kita, jadi kita punya leader atau punya pemimpin itu masih berasumsi quantity over quality ya. Kuantitas banyak itu bakal lebih hasil banyak. Cuman zaman udah berubah satu poin. Kita mesti paham yang kita layani ini masuk ke generasi Y sama Z, kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ngomong, Y sama Z ya. Mereka ini udah mulai aneh, ya, saya bilang aneh, mereka udah mulai kritis, mereka udah lebih pintar ya kan. Jadi kita mesti bikin mereka konten yang benar-benar sesuai sama mereka. Nah kalau kamu dikasih konten yang sama berkali-kali, yang ada kamu bakal di-unfollow. Itu malah berdampak besar loh. Tapi kalau kamu bikin konten yang pas, sesuai dengan follower kamu. Kita di sekolah kan, misalnya ambil contoh Mas Alvaris di sekolah kan. Nah, saat posting di sekolah, siapa follower kamu, anak-anak sekolah, apa yang mereka pengen dengarkan, apa yang mereka pengen istilahnya lihat dari sekolah. Jadi kita kasih postingan yang sesuai dengan yang mereka mau, karena kita pasti tahu apa yang mereka mau. Benar gak? Kita bikin postingan sesuai, kita lakukan riset pelan-pelan, perhatikan, jamin itu bakal efektif. Tapi kalau kita ngejar cuma kuantitas post per hari untuk menutupi kuota, selamat, kamu bakalan di-ban nanti ujung-ujungnya. Konsisten penting, tapi satu lagi, kualitas. Salah satu influencer luar, platform luar yang pernah saya rekomendasikan itu letter.com, itu malah ngasih info begini, seminggu kamu 2 kali 3 kali post nggak ada masalah. Yang penting postingan kamu tepat, mau mendekatkan engagement, postingan kamu harus bisa di-share ulang untuk orang lain. Itu kan harus bagus. Mungkin bukan desain, mungkin kata-katanya, mungkin saatnya, mungkin topiknya tepat. Nah seperti kayak gitu, banyak banget parameter. Nanti misalkan kalau ada yang berpikir misalnya seperti ini, oh iya, bikin posting repot banget Mas Martin. Kayaknya saya bilang kalau misalnya gampang, semua orang jadi orang kaya. Semua orang juga jadi influencer nanti kan. Justru karena sulit, dan kita mesti pelajarin trik-triknya, kita mesti coba terus. Oh ya mas, kalau mau masuk produk makanan Indo HP belum ada BPOM sama halal, ya itu bisa masuk ke sini mas. Oke, BPOM sama halal nanti gini, nanti bisa langsung di customer service ya. Nanti ditandakan aja, kasih sampel produknya, dari foto dulu pertama, sama komposisinya ya kan. Nanti kita diskusikan yang ke masalah itu lebih detail langsung di customer service ya. Tenang aja, nanti kita pasti support UMKM soalnya. Cuma kita perlu ada analisa lebih untuk masalah itu. Ya mas, algoritma Instagram sekarang udah beda, apalagi ada fitur IGTV dan live. Ya betul. Sebagai contoh kemarin ya, Pak Sandi, itu dia ada promosiin IG Live untuk mempromosikan UMKM Indonesia. Ya kan, mungkin kan ada ikutan kali ya. Jam hari Sabtu jam 15:15 ya kan dia live. Dia live cuma sekitar 10 menit ya, 15 menit gitu kan. Dan itu berhasil menjangkau sekitar 1.900 orang. Dan kalian juga mungkin ingat ya, beberapa waktu lalu waktu zaman-zaman Covid masih rame ya, itu ada diskusi talk show Dr. Tirta sama siapa namanya yang di Bali. Ya itulah ya, saya lupa, si Jerit itu ya, si Superman Estate itu kan. Nah itu pengunjungnya banyak betul yang ikutin talk show itu. Jadi sebenarnya saat kita bikin live kayak gitu ya, tetap orang bakal mau melihat kita, mau itu rekanan kita ya, mau itu teman kita ya. Cuman pastikan kita memberikan live yang memberikan konten yang berkualitas, itu pasti orang bakal lihat. Seperti history webinar yang Indo HP deh, dari 2, 1, 2, 5, 10, 8, 12,
yang di atas 15. Nah, kalau lebih kayak begitu. Di Indo HP ini salah satu contoh yaitu kualitas diutamakan, ya kan? Makanya jadi bisa orang lebih tertarik kayak gitu kan. Oke, pertanyaan terakhir, kita masih ada waktu 5 menit buat yang belum ngopi, ya jangan lupa ngopi dulu ya. Enak betul. Oke, siap Mas Zainal. Mop dulu biar tenang. Ada yang gabung terakhir. Siapa nih? Malam banget dia gabungnya. Slogan Indo HP apa ya Mas? Slogannya keren ya. Untung bareng, sukses bareng. Jadi bareng-bareng kita slogannya selalu. Oke, kesimpulan WA Bisnis. Oke, saya ambil kesimpulannya ya. Jadi WA Bisnis ini saya rekomendasikan teman-teman untuk melakukan upgrade. Oke. Jadi buat teman-teman di sini yang mau serius masuk ke ranah online, ya kan? Mau itu bisnis online, mau itu jualan online, apapun yang berhubungan dengan e-commerce, ataupun tidak berhubungan dengan e-commerce dengan istilah posisi kalian sebagai entrepreneur atau usaha, saya selalu rekomendasikan upgrade ke WA Bisnis. Nah, WA Bisnis ini udah saya pribadi pakai, saya secara pribadi pakai juga udah hampir mungkin 3 tahun atau 2 tahun kali, saya lupa ya, dari pertama kali muncul, dan itu emang benar-benar berguna ya kan. Jadi nggak ada ruginya melakukan migrasi karena banyak banget fitur itu yang akan mempermudah kalian untuk melakukan penjualan, ya kan, mempermudah kalian dalam berkomunikasi, dan itu sangat saya rekomendasikan. Jadi kalau udah beres, ya pastikan dulu chat update ke backup, install WhatsApp Business, dan migrasilah ke WhatsApp Business. Itu pasti lebih gampang pasti ke depan. Jadi itu worth it buat kalian install ya, daripada install yang aplikasi-aplikasi lain kayak gitu kan. WhatsApp Business boleh lah, jadi kita bisa handle customer lebih enak juga ya. Selanjutnya 3 menit terakhir, selamat datang Mas Aditya, terlambat ya. Nanti untuk yang terlambat nanti bisa lihat cuplikannya di YouTube ya. Nanti malam ini saya akan bagikan soal code untuk Google Classroom ya kan. Cuman sekali lagi, itu konten akan diupload secara berkala ya. Jadi buat teman-teman yang baru masuk, itu mungkin bakal ada yang nemuin konten yang masih kosong, itu cuma ditunggu aja. Nanti bakal langsung ada konten dalam mengikat. Karena memang masih kami godok untuk masalah itu, ya kan. Terutama kurikulumnya masih kita rapihin, jadi yang pasti masuk dulu aja nanti. Total kalau nggak salah kemarin udah masuk data 40-an lebih ya. Saya kurang ingat sih. Nanti coba cross check lagi. Oke, mungkin sampai situ kali ya. Hari ini sampai sini dulu. Nanti Kamis kita sambung lagi ya kan. Topik akan diupdate besok terkait apa yang mau dibahas. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan khusus atau ada topik khusus yang tertarik, saya mungkin bakal sesekali buka opsi buat kalian pilih topik kalian, masukkan ke customer service, informasikan, dan nanti kita bahas topik kalian itu secara mendetail. Oke, jadi biar saya bisa benar-benar langsung membahas poin utamanya, apa yang benar-benar kalian bingung atau kalian pengen ketahui, kita bakal bahas lengkap di sana ya. Nanti Kamis kita lanjutin di webinar selanjutnya. Nah, hari ini semoga apa yang saya berikan terkait WhatsApp ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Terkait diskusi lain tadi yang terkait masalah ini, saya harap teman-teman juga bisa mulai ngajak teman-teman lain untuk bergabung di Indo HP. Tujuannya apa? Cuma satu, ayo, kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi yang bakal membantu kita buat nyadarin bahwa kita ini lagi dalam krisis di UMKM. Jadi kita mesti bisa ngebantu sama kita satu di sini. Karena setiap hari Indo HP selalu sourcing vendor. Kita selalu cari UMKM baru buat kita aja kerjasama, kita bantu mereka buat bisa bangun ya kan. Nah di sini dengan bertambahnya mitra penjual ya kan, otomatis kan transaksi bakal semakin lebih hidup. Selain itu saya harap
teman-teman juga bisa masuk di pelatihan seperti ini supaya pemikiran juga terbuka gitu, nggak tertutup sama konten-konten yang lain kayak gitu yang kadang-kadang sering terbalikan situasi yang ada gitu ya. Kira-kira sih itu aja sih. Semoga teman-teman nanti yang sebentar lagi merayakan Lebaran ya, terutama ya, tetap jaga kesehatan ya. Kalau bisa jangan mudik dulu ya kan, tetap dari rumah aja. Mungkin mudiknya mudik virtual aja ya kan, tetap taati peraturan pemerintah supaya penyebaran COVID cepat reda. Ya nanti apabila ada masukan silahkan langsung hubungi customer service. Oke. Saya Martin mengundurkan diri dari webinar hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Download sekarang aplikasi Dropship nomor 1 di Indonesia. Memulai usaha dropship tanpa repot stok barang dan sewa tempat. Temukan di Google Play. Daftar dan bergabung di www.indahp.co.id. Indah HP, dropship profesional.